Setahun setelah perilisan album Nevermind, Nirvana mendapat undangan untuk jadi penampil sekaligus penerima penghargaan dalam ajang MTV Video Music Award tahun 1992. Pada saat itu, pihak MTV tentu saja meminta Nirvana bawain tembang hits Smell Like Teen Spirit karena lagu ini masuk dalam 4 list penghargaan yang dinominasikan. Tetapi Kurt Cobain menolaknya dan sebagai gantinya, Kurt Cobain berencana mempersembahkan penampilan spesial untuk penganugerahan MTV yang disiarkan live tersebut dengan membawakan lagu baru Nirvana yang belum dirilis. Tetapi, begitu pihak MTV mengetahui bahwa lagu baru yang belum dirilis itu berjudul Rap Me, terang saja mereka melotot dan langsung menolak tawaran Kurt Cobain. Mereka enggan mengambil resiko membiarkan Nirvana mengacaukan siaran langsung mereka yang disaksikan seluruh pemirsa Amerika dengan memainkan lagu baru yang dari judulnya saja sudah terindikasi kontroversial. Pada prinsipnya, Kurt Cobain tetap kekeh untuk emoh bawain Teen Spirit. Tapi di satu sisi, Kurt Cobain juga nggak mau egois, ngotot maksain kehendaknya dengan mutusin sepihak nggak mau tampil jika nggak dibolehin bawain Rap Me. Sebab jika Nirvana memilih membatalkan penampilannya di MTV hanya karena nurutin keegoisannya, Kurt Cobain khawatir keputusan itu malah jadi bumerang yang merugikan pihak lain. Misal, bisa saja gara-gara Nirvana menolak tampil, MTV bakal memboikot rekan musisi yang selabel dengan Nirvana, atau para petinggi stasiun televisi tersebut akan memecat kawannya yang bekerja untuk MTV, yakni Mbak Amy Finerty. Dengan segala untung rugi yang dipertimbangkan dengan matang, sebagai perwujudan komprominya, Kurt Cobain setuju untuk tampil di MTV, tapi bukan bawain Teen Spirit, melainkan Nirvana akan memainkan Lithium sebagai kompensasinya. Kami tidak ingin mengacaukan apapun yang diperjuangkan kawan kami, jadi kami memutuskan untuk bawain Lithium. Dan ketimbang mengundurkan diri, kami memilih maju demi menjaga martabat Nirvana dengan memutuskan untuk bercinta bareng MTV lewat pantat, ungkap Kurt Cobain seperti yang diabadikan dalam buku Come As You Are: The Story of Nirvana. Lalu tibalah pada malam perhelatan MTV Award tersebut. Saat Nirvana diberi senang untuk tampil, Kurt Cobain dengan iseng sengaja bikin pihak MTV ketar-ketir dengan menyanyikan sepenggal bait awalan lagu Rap Me sebelum akhirnya beneran menunaikan janjinya untuk bawain Lithium. And now for all your lawn care needs, it's Nirvana! Lithium merupakan track kelima sekaligus single ketiga dari album kedua Nirvana bertajuk Nevermind yang dirilis September 1991. Lithium sebetulnya sudah dari lama tersimpan dalam katalog Nirvana sejak tahun 1990. Lagu ini kali pertama dipentaskan saat Nirvana bikin sesi video untuk ditayangkan di kanal The Evergreen State College Television pada Maret 1990. Sebulan berselang setelah tayang, Nirvana merekam Lithium di Smart Studio bersama produser Butch Vig sebagai satu dari 8 track yang rencananya diperuntukkan untuk album kedua yang bakal dirilis lewat label Sub Pop. Namun, album kedua Nirvana bareng Sub Pop itu batal dirilis usai pemecatan Chad Channing sebagai drummer, dan 8 lagu yang udah direkam tadi diedarkan sebagai demo tape yang pada akhirnya bikin Nirvana masuk bursa Transverse diperebutkan sekian major label. Kemudian, setahun setelah resmi diboyong ke Digisi Record, lagu Lithium direkam ulang pada Mei 1991 di Sound City Studio untuk sesi Nevermind. Dalam sesi rekaman tersebut, pada mulanya Lithium gagal direkam dengan paripurna sebab Nirvana kesulitan mempertahankan tempo instrumennya untuk tetap stabil sehingga lagu ini nyaris dibuang dari tracklist. Nirvana menyematkan Frustrated sebagai judul untuk rekaman Lithium yang disisihkan itu, kemudian mereka beralih merekam Endless Nameless sebagai lagu penggantinya. Tapi, mungkin karena sayang kalau dibuang, produser Butch Vig menyarankan Dave Grohl untuk pakai metronom dan memainkan Lithium dengan isian pola drum yang lebih sederhana sehingga permasalahan ketidakstabilan tempo tadi berhasil diatasi. Lagu Lithium akhirnya terselamatkan dan Endless Nameless yang tadinya diniatkan jadi pengganti, kemudian dijadikan sebagai hidden track dari album Nevermind. Lalu seperti yang sempat dipaparkan di awal, Lithium kemudian menjadi senjata ketika Nevermind dirilis sebagai single pada Juli 1992 dengan artwork yang menampilkan boneka koleksinya Kurt Cobain serta di bagian dalamnya disisipkan foto sonogram Franz Ben Cobain yang saat itu masih dalam kandungan.
Meski kesuksesannya tidak seheboh Smell Like Teen Spirit, single Lithium berhasil meroket di berbagai tangga lagu seperti masuk Billboard Hot America dengan bertengger di urutan ke-64 dan melesat ke posisi 11 dalam UK Single Chart. Menurut Kurt Cobain, berbeda dari lagu Nirvana kebanyakan, Lithium bisa dibilang satu dari sedikit lagu ciptaannya yang secara penulisan lirik itu benar-benar dikonsepkan. Dalam artian, lirik lagu Lithium disusun tidak dengan mencomot potongan-potongan puisi lamanya untuk kemudian dikolasekan, melainkan dari bait awalan hingga akhiran, Kurt Cobain berupaya menuangkan sebuah cerita fiksi yang utuh di dalam liriknya. Memang cerita tentang apa yang ingin Kurt Cobain sisipkan di lagu Lithium? Kalau meninjau judulnya, kita bisa mengaitkan lagu Lithium dengan permasalahan kesehatan mental. Karena kata lithium yang dijadikan judul, itu merujuk pada nama obat penstabil suasana hati yang kerap dikonsumsi penderita bipolar untuk mengurangi keparahan episode mania. Bipolar atau manik depresif sederhananya adalah gangguan kesehatan mental di mana pengidapnya punya kecenderungan untuk mengalami perubahan mood atau suasana hati yang sangat fluktuatif dari yang mulanya kelihatan lagi bahagia mendadak berubah drastis jadi murung dan depresif. Terdapat dua fase yang bergantian dirasakan pengidap bipolar. Pertama, episode mania yang ditandai dengan meningkatnya suasana hati, entah mudah bergembira, sangat bersemangat, gampang tersinggung, sering gelisah, berkurangnya kebutuhan tidur, berisiknya isi kepala yang tak terkendali, dan lain sebagainya. Lalu berkebalikan dari episode mania, periode depresi penderita bipolar ditandai dengan gejala-gejala seperti terlihat sedih dan muram, lesu tak bergairah, kehilangan minat melakukan rutinitas keseharian, atau bahkan bisa lebih parah sampai delusi, halusinasi, dan menyakiti diri sendiri. Dan dalam hal ini, obat lithium yang dikonsumsi pengidap bipolar berfungsi untuk meredam atau mengurangi hiruk-pikuk peningkatan mood yang tidak stabil saat pengidap dalam mode mania. Meski belum diketahui gimana persisnya mekanisme obat lithium dalam mengurangi keparahan episode mania, para ahli memperkirakan bahwa obat tersebut bekerja dengan mengubah pelepasan zat kimia seperti dopamin atau serotonin dalam otak, sehingga berdampak membantu memperkuat koneksi sel saraf yang terlibat dalam mengatur suasana hati seseorang. Lalu apa korelasinya antara obat lithium dan bipolar disorder dengan lagu Nirvana berjudul Lithium yang lagi kita bahas? Jika menelusuri jauh sejarahnya, sepanjang hidup Kurt Cobain telah berjuang memenangkan pertarungan dalam diri demi mengatasi depresi yang menderanya. Entah lewat musik, seni visual, atau bahkan drugs, kesemuanya itu dicobanya semata sebagai eskapisme demi melarikan diri dari penderitaan yang membludak dalam tabungan rasa sakitnya sejak dia kecil. Depresi bukan satu-satunya masalah kesehatan mental yang dialami oleh Kurt Cobain. Sekalipun tidak ada bukti konkret berupa diagnosa resmi, namun menurut sepupunya Kurt Cobain yang bernama Beverly Cobain yang bekerja sebagai seorang psikiater, dalam sebuah wawancara dia pernah mengatakan, Kurt Cobain memang memiliki sekian masalah kesehatan mental sejak usia remajanya. Saat masih kanak-kanak, Kurt Cobain didiagnosa ADHD atau hiperaktif dan gangguan perhatian, lalu pas remaja, dia mengidap manik depresif atau bipolar. Saya tahu ini dari Wendy Cobain, ibunya Kurt Cobain yang mengatakan kepadaku kalau Kurt Cobain pernah didiagnosa manik depresif semasa remajanya. Dengan saling menghubungkan semua preferensi yang sekilas diulas barusan, mulai dari obat lithium, bipolar disorder, hingga riwayat kesehatan mental Kurt Cobain, kita telah menemukan benang merah yang mengarah ke konteks yang mendasari cerita dari lirik lagu Lithium. Mari kita interpretasikan dengan lebih mendetail dalam kajian lirik. Jika mengkaitkan dengan konteks bipolar disorder, tampaknya dalam vers pertama ini liriknya menggambarkan kondisi pengidap bipolar saat mengalami episode mania. Aku sangat bahagia karena hari ini ku menemukan temanku. Mereka ada di dalam kepala. Lirik tersebut menyoroti luapan kegembiraan si tokoh cerita lagu Lithium yang mungkin setelah terbentur dan dihancurkan oleh realita hidup yang menghadiahinya penderitaan, kini entah bagaimana dia dapat merasakan betapa leganya saat menemukan semacam penghiburan atau pelipur lara yang menjalar dalam pikiran atau batinnya. Mungkin hal-hal pelik telah terjadi di hidupnya, mengalami tragedi yang sangat berat untuk diterima. Saking beratnya itu tragedi, akal sehatnya kalap oleh perasaan duka yang menggelapkan jiwanya.
Apa yang terjadi di alam batinnya bisa diibaratkan serupa sekring cepat yang mendadak bikin gelap seluruh ruangan. Dan di dalam kegelapan itu, dia berjalan tertatih-tatih sembari meraba dinding mencari di mana saklar yang mungkin dapat menghubungkan kembali arus listrik untuk menyalakan lampu yang meneranginya. Tapi rupanya, padamnya arus listrik terjadi karena sebuah korsleting, sehingga mau 100 kali klak-klik itu saklar, tak akan berdampak apa-apa sebab perangkat elektronik tersebut telah kehilangan fungsinya. Saat ia nyaris menyerah dililit keterpurukan di dalam kegelapan, tiba-tiba saja lampu kamarnya menyala dengan sendirinya. Menyalanya lampu itu bikin kesadarannya skip, sehingga semua keterpurukan yang barusan dialaminya seolah terasa tak pernah terjadi sebelumnya. Dia tak lagi mengerti semuanya, tapi yang jelas dia sadari, kini dia merasa sangat bahagia, meluap-luap gembiranya berkat pancaran cahaya yang membuatnya dapat bernafas lega. Kemudian, bait lirik tersebut mengandung muatan kontemplatif, di mana dalam kompleksnya perasaan gembira di luar kontrolnya itu, bahkan saat si tokoh cerita lagu Lithium menatap cermin lalu mendapati betapa menyedihkan kondisinya, entah mengapa dia tak lagi merasa terpuruk. Malahan, dia hanya tersenyum meringai menunjuk orang yang terpantul di dalam cermin itu sembari mengatakan, "Aku menyedihkan, tapi nggak apa-apa, toh kamu juga sama menyedihkannya." Melalui ruang-ruang introspektif itu, setelah berdialog begitu intim dengan dirinya sendiri, dia mendapat keberanian untuk perlahan menerima semua yang terjadi. Kemudian, keberanian itu menghantarkan kekuatan untuk pecahkan cermin kesuraman yang selama ini cuma melulu menunjukkan kerentanannya. Yang jadi pertanyaan, dari mana datangnya keberanian yang menguatkan itu? Jawabannya, keberanian itu terlahir setelah perenungan mendalamnya. Dalam kondisi terpuruk, yang bisa dilakukannya hanyalah berdialog dengan diri sendiri. Dan hasil dari kontemplasi itu mengantarnya pada sebuah kesimpulan, aku masih punya pegangan. Memangnya apa sesuatu yang masih memungkinkan untuk dijadikan pegangan saat seseorang terpungkur dalam keterpurukan? Sesuatu itu tidak lain adalah ajaran agama dan Tuhan. Makanya dalam bait lirik tersebut, tokoh cerita lagu Lithium merasa bahwa baginya setiap hari terasa seperti Minggu pagi yang merujuk pada hari di mana umat Kristiani melangsungkan ritus peribadahan di gereja. Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan di setiap waktunya, kini tak ada lagi hal yang perlu dia takutkan. Anggap saja lirik tersebut semacam deklarasi dari si tokoh cerita lagu Lithium yang menegaskan bahwa kini dia tak lagi takut jika semisal nantinya terjadi lagi korsleting yang sebabkan semuanya tampak gelap gulita. Bahkan jika gelap itu kembali mendistorsi harap, biarpun nyalanya remang redup, dia masih sanggup membakar lilin-lilin kecil untuk menerangi batinnya dengan secercah cahaya. Sebab dia punya sandaran yang kokohnya absolut, dia punya Tuhan yang pasti akan memberinya petunjuk keselamatan. Mungkin si tokoh cerita itu memanjatkan doa selayaknya yang digaungkan oleh John F. Kennedy. Jangan berdoa agar memiliki hidup yang mudah, berdoalah untuk menjadi manusia yang lebih kuat. Ada catatan menarik kaitannya dengan lirik tersebut. Jadi, pada tahun 1992, Kurt Cobain tampak antusias meladeni pertanyaan demi pertanyaan yang dilontarkan seorang jurnalis bernama Keith Nunes yang bekerja untuk Flipside, sebuah fanzine punk yang berbasis di kota California. Dalam wawancara tersebut, ada satu momen di mana Keith sempat sedikit menyinggung lagu Lithium. Menurut si pewawancara, bait lirik itu menunjukkan pandangan Kurt Cobain terhadap agama yang digunakan untuk mencuci otak para penganutnya. Mendengar asumsi yang dilontarkan oleh Keith, Kurt Cobain tidak menyangkalnya. Ya, saya kira kamu benar tentang itu. Kurt Cobain kemudian memaparkan dengan lebih mendetail bahwa ide dasar untuk lirik Lithium diilhami dari sebuah fiksi yang dikreasikan sendiri di kepalanya tentang seorang pria yang stres berat usai pacarnya meninggal dunia. Sayangnya saya belum mikirin detail alurnya tentang apa kira-kira yang menyebabkan pacarnya itu meninggal.
Tapi katakanlah gadis itu meninggal karena AIDS atau kecelakaan mobil atau apapun itu terserah. Tapi yang jelas kematian pacarnya itu membuat si pria katakanlah sangat depresi dan telah berulang kali mikir untuk bunuh diri biar bisa menyusul pacarnya ke akhirat, ungkap Kurt Cobain. Dari apa yang dituturkan Kurt Cobain tersebut, kini kita telah mengantongi tragedi yang menjadi sumber keterpurukan bagi si tokoh cerita lagu Lithium. Tragedi itu, yakni kematian pacarnya, dampaknya tak main-main meropek batin si tokoh cerita lagu Lithium sehingga dia mengalami stres berat yang pada gilirannya menjadi pemicu bipolar disorder. Karena memang satu dari sekian hal yang dapat menyebabkan gangguan bipolar adalah stres berat yang dialami seseorang pasca kehilangan orang yang dicintai. Kembali ke wawancara tersebut, Kurt Cobain menuturkan lebih lanjut, jadi, sebelum dia beneran bunuh diri, pria itu merenung begitu panjang dan dalam akan sekian hal dan ujung dari perenungan itu mengantarkan kesadaran spiritual untuk kembali pulang ke Tuhan. Tuhan dan agama dalam kisah pria tadi menjelma menjadi opsi terakhir dan barangkali satu-satunya yang dapat dijadikan sandaran bagi pria tersebut untuk tetap meneruskan hidup. Inti ceritanya, pria ini batal menghabisi nyawanya sendiri dan katakanlah agama telah menyelamatkannya. Cerita fiksi yang dinarasikan Kurt Cobain tentang pria yang hampir bunuh diri akibat ditinggal mati pacarnya itu mendadak mengingatkannya dengan kerabat dekat yang sangat dicintai oleh Kurt Cobain. Saya punya saudara cewek, dia juga musisi dan sangat menginspirasiku. Tapi pada suatu waktu, dia menjadi sangat kecewa dengan hidupnya dan ingin bunuh diri. Saat itu kami sekeluarga berpikir sepertinya dia akan benar-benar mengakhiri hidupnya dan tak ada satupun dari kami yang bisa menariknya dari keterpurukan yang mengerikan itu. Tapi apa? Siapa sangka kini dia terlahir kembali dalam naungan Kristus. Ya, karena agama, sekarang dia masih hidup. Kurt Cobain memungkasi ceritanya. Apa yang ditutur ceritakan Kurt Cobain dalam wawancaranya bersama Fleetwood kemudian dipertebal oleh Michelle Azerrad dalam buku biografi Come As You Are. Di buku itu Azerrad menuliskan, melalui lagu Lithium, Kurt Cobain berupaya melakukan semacam pembaruan interpretasi terhadap kredo tentang agama yang dipopulerkan oleh Karl Marx. Yang mana bapak komunis itu mengklaim bahwa agama adalah candu masyarakat. Pembaharuan yang dimaksud, kalau menurutku, sepertinya Kurt Cobain menyetujui kredonya Karl Marx tersebut. Hanya saja, konteks penerapannya berbeda antara versi originalnya Karl Marx dengan interpretasinya Kurt Cobain. Karl Marx merumuskan gagasan agama adalah candu masyarakat didasari atas fenomena sosial yang ditemuinya di zamannya di mana banyak sekali masyarakat kelas bawah yang hanya bisa pasrah saat ditindas para penguasa zalim. Lalu, para kaum tertindas ini, ketimbang menumbuhkan kesadaran untuk melawan penindasan dengan perjuangan dan revolusi, mereka malah melarikan diri dari kenyataan sosial itu dengan berlindung di balik ilusi kehidupan akhirat. Gak apa-apa kami kalah dan menderita di dunia fana, karena Tuhan pasti akan melimpahkan azab ke orang-orang zalim yang berlaku tak adil kepada kami di akhirat kelak. Dogma-dogma seperti demikianlah yang ditentang oleh Karl Marx. Mestinya agama digunakan sebagai senjata kaum tertindas untuk bersatu melawan ketidakadilan, bukan malah dipakai selayaknya obat bius yang meninabobokan mereka dari pahitnya kenyataan sosial. Sementara itu, pembaharuan interpretasi Kurt Cobain atas kredo agama adalah candu dilakukan dengan menggeser konteksnya. Maksudnya, konteksnya Karl Marx adalah dunia sosial, sementara Kurt Cobain itu alam batin atau kejiwaan. Jadi, jika Karl Marx menentang agama karena menjadi candu yang menghambat terciptanya masyarakat tanpa kelas, maka Kurt Cobain gak mempermasalahkan agama sebagai candu karena ajaran agama dapat menenteramkan kemelut batin manusia. Analogi sederhananya, Karl Marx menolak keras penyalahgunaan ganja, sementara Kurt Cobain memperbolehkan penggunaan ganja jika semata demi keperluan medis. Terkadang saya berpikir, barangkali untuk orang-orang tertentu, agama bukanlah suatu masalah. Maksudku, nggak ada salahnya juga jika kamu menjadikan agama sebagai pelarian atau pilihan terakhir untuk menyandarkan segalanya sebelum kamu menjadi gila sendiri dengan berisiknya isi kepala, ungkap Kurt Cobain. Berkebalikan dari vers pertama yang menggambarkan kondisi pengidap bipolar saat mengalami episode mania karena diawali dengan kalimat I'm so happy, vers kedua lagu Lithium yang diawali dengan I'm so lonely menggambarkan kondisi pengidap selagi mengalami fase depresi.
Tapi, ada perbedaan mendasar kaitannya dengan kondisi kejiwaan si tokoh cerita lagu Lithium yang disajikan di vers kedua. Kalau di vers pertama, si tokoh cerita masih belum sepenuhnya menerima tragedi kematian pacarnya sehingga memicu gangguan bipolar yang makin menguatkan keinginannya untuk bunuh diri. Lalu sejalan dengan lagu memasuki lirik, keparahan episode mania bipolarnya di vers pertama mulai sedikit mereda sebab dia telah menemukan Tuhan yang menjadi tempatnya untuk bersandar. Jadi, setelah si tokoh cerita itu menemukan Tuhan di penghujung vers pertama, di vers kedua ini, sekalipun bipolarnya mungkin gak sepenuhnya sembuh total, tapi gejala dari fase depresinya gak separah yang sudah-sudah. Makanya kemudian di lirik tersebut si tokoh cerita tampaknya telah menggunduli rambutnya selayaknya biksu. Entah menggunduli rambut ini bisa dimaknai literal beneran menjadi penganut Buddha atau hanya sekedar metafora. Yang jelas, bisa dibilang si tokoh cerita lagu Lithium udah lebih stabil kejiwaannya. Karena kemudian dia bisa mengatakan, setelah kepergianmu, aku memang merasa kesepian. Tapi tenang, kini aku tak lagi berlarut-larut meratapi kepergianmu. Kemudian, melalui bait lirik tersebut, menurutku Kurt Cobain menunjukkan dinamika perjalanan spiritual yang dialami oleh tokoh cerita lagu Lithium. Dalam lika-liku perjalanan iman seseorang, ada kalanya keraguan demi keraguan muncul di batin dan berupaya menjegal untuk kemudian kembali membelokkannya ke jalan yang menyimpang. Keraguan itu bentuknya bervariasi, bisa sekedar mempertanyakan apakah jalanku sudah benar, atau apakah diriku hari ini bertumbuh sedikit lebih baik dari yang kemarin, atau bisa juga muncul dengan wujud rasa bersalah yang dipantik oleh ingatan-ingatan akan peristiwa dan tragedi dari masa lalu. Si tokoh cerita kembali teringat kekasihnya yang meninggal dunia, dan ingatan tentang kehilangan itu kembali hadirkan penyesalan yang dulu sebelum hijrah. Hal-hal itu selalu dan sangat menghantuinya sebagai rasa bersalah. Kalau saja dulu aku melakukan ini dan itu, mungkin hari ini kamu masih hidup. Perlu diingat kembali bahwa di vers kedua ini, si tokoh cerita lagu Lithium lagi di fase kedua bipolar, yakni depresi. Fase depresi lekat akan nuansa yang sedih dan muram, sehingga dengan trigger-trigger dari ingatannya akan tragedi itu, sangat mungkin baginya untuk merasa tidak punya alasan lagi untuk melanjutkan hidup. Nah, tapi disinilah saatnya ajaran agama atau Tuhan yang menjadi sandarannya akan berperan menguatkan si tokoh cerita. Karena dia mengimani Tuhannya, maka sudah semestinya menjalankan aturan serta menjauhi larangannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama. Dan agama apapun di dunia ini, tidak ada satupun agama yang menganjurkan tindakan bunuh diri. Semua agama dengan tegas melarang umatnya menyia-nyiakan nyawa yang telah diamanatkan oleh Tuhan. Semua agama mengajarkan umatnya untuk berlaku welas asih, termasuk kepada diri sendiri dengan menghargai dan menjalani hidup dengan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Makanya di lirik tersebut, saat si tokoh cerita kembali terbersit keinginan untuk mati biar bisa menemui pacarnya, kali ini bunuh diri bukan satu-satunya opsi. Ada opsi lain yang dapat diupayakan olehnya. Sekalipun mungkin jauh lebih sulit ditempuh, tetapi dengan memilih opsi ini, si tokoh cerita bisa menjumpai pacarnya saat dirinya dalam versi terbaiknya. Apa opsi itu? Tentu saja opsi tersebut adalah dengan memberanikan diri untuk melanjutkan hidup sebaik mungkin dan mengisinya dengan menebar benih-benih kebaikan selagi hidup di dunia, agar di akhirat kelak, dia bisa berjumpa dengan kekasihnya di surga. Baris lirik di ujung vers kedua ini menunjukkan ketetapan iman dari si tokoh cerita. Sederhananya dia mengatakan, aku mengakui aku masih kotor berlumuran dosa, tapi tak mengapa, akan kuluruskan niatku dan dengan kemantapan di hati, aku berjalan tanpa keraguan menujumu Tuhan. Sedikit disclaimer,
Mungkin bipolar disorder yang diidap oleh si tokoh cerita lagu Lithium tidak benar-benar sembuh total, sekalipun dia telah bertumbuh menjadi pribadi yang religius atau spiritual. Karena tentu di sini saya tidak bermaksud untuk menggampangkan dengan begitu entengnya mengatakan kalau dekat sama Tuhan pasti tidak akan mengalami masalah kesehatan mental. Sebab hal-hal terkait kesehatan mental itu sangatlah kompleks dan perkara tinggi rendahnya iman itu nggak bisa diklaim sebagai penyebab tunggal seseorang mengalami atau tidak permasalahan kesehatan mental. Tetapi memang ada banyak penelitian yang telah menunjukkan bahwa aspek religiusitas atau spiritual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap meningkatnya kesehatan mental. Dan tentu saja hal itu juga ditunjang dengan aspek-aspek lainnya. Dan karena ini kajian lirik, makanya saya tidak menjelaskan dengan spesifik hal-hal lain yang lebih teknis kaitannya tentang apa saja yang dilakukan si tokoh cerita lagu Lithium untuk mengatasi bipolarnya selain soal perjalanan keimanannya yang memang hal itu diungkapkan langsung oleh Kurt Cobain di wawancaranya bersama Flipside. Jadi, anggap saja selain menjadi orang yang lebih religius, si tokoh cerita lagu Lithium juga melakukan terapi atau pengobatan rutin entah ke psikolog atau psikiater, sehingga gejala gangguan bipolarnya dapat terkontrol dan dia tetap bisa beraktivitas dengan normal. Kemudian, mari kita memasuki bagian akhiran. Bait chorus dari lagu Lithium menunjukkan bahwa si tokoh cerita kini udah mencapai makum awakening spiritual. Menurut yang kubaca di situ, spiritual awakening didefinisikan sebagai perjalanan transformasi diri menuju kesadaran dan harmoni batin. Semacam kondisi di mana seseorang telah mencapai kesadaran yang lebih tinggi dan keadaan mental yang lebih luas lagi, sehingga dapat memberikan perspektif baru yang jauh lebih mendalam terhadap segala peristiwa atau kejadian yang pernah dan mungkin akan terjadi di hidupnya. Menjadi lebih luwes dan wise saat menanggapi baik buruknya peristiwa di dalam hidup. Kalau dikaitkan ke tokoh cerita lagu Lithium, saat ingatan kembali merecall tragedi kematian pacarnya, dia bisa lebih bijak menanggapinya dengan kalimat seperti terjemahan lirik lagu Lithium yang saya kutip dari channelnya Mas Jaya Warsita.